Tanpa satupun pengumuman resmi, Dorna Sport justru seperti sedang membuka rahasia besar MotoGP 2027 secara perlahan. Bukan lewat kata-kata, tapi dari detail kecil yang sekilas terlihat teknis. Dari daftar pembalap yang diizinkan ikut tes Pirelli, mulai muncul pola yang janggal. Beberapa rider utama pabrikan tak diizinkan tes bersama pabrikannya saat ini. Dan dengan ban baru yang tentu ini diperkirakan kuat, dia tidak akan lanjut dengan tim lamanya. Tapi siapa saja? Dan juga ada pembalap-pembalap yang kemarin masih malu-malu mengakui proses transfernya, kini malah terbuka kemana arahnya, dan tim barunya di daftar rider yang diizinkan tes nanti. Dan juga yang mengejutkan adalah Yamaha yang seperti belanja banyak rider baru. Dan hanya nama Toprak yang tertinggal. Wow, siapa 3 rider barunya? Kita bahas. Musim 2027 memang belum dimulai, tapi arah besar bursa transfer MotoGP sebenarnya sudah terbaca sekarang. Dan menariknya, bukan dari pengumuman resmi, melainkan dari daftar pembalap yang diizinkan ikut tes ban Pirelli. Di balik regulasi ini, Dorna Sport seperti tanpa sadar sedang membuka peta perpindahan pembalap secara bertahap. Karena aturannya sangat jelas, hanya pembalap yang tetap bersama pabrikan yang sama untuk 2027 yang diizinkan ikut tes motor 850cc dengan ban baru. Artinya, setiap rider yang tidak diizinkan tes justru memberikan sinyal kuat bahwa mereka akan pindah. Dan dari data yang ada, ini bukan lagi spekulasi. Kasus paling jelas adalah Pecco Bagnaia. Dia tidak diizinkan ikut tes padahal statusnya adalah pembalap utama Ducati saat ini. Dalam kondisi normal, rider sekelas Bagnaia pasti akan menjadi prioritas pengembangan. Tapi ketika dia tidak dilibatkan, itu justru menjadi konfirmasi kuat bahwa dia tak lagi masuk proyek Ducati 2027. Ditambah dengan data tim 2027 yang mengarah ke Aprilia. Maka ini secara tidak langsung mengunci satu kesimpulan. Bagnaia fix pindah ke Aprilia. Pola yang sama juga terlihat pada Jorge Martin. Tidak diizinkan tes dan dalam data diarahkan ke Yamaha. Artinya Yamaha akan mendapatkan Martin. Tapi mereka bahkan belum bisa menggunakan feedbacknya untuk pengembangan awal. Ini bukan lagi rumor. Ini sudah terbaca dari regulasi yang membatasi dirinya. Lalu ada Fabio Quartararo dari Yamaha ke Honda. Dia juga tidak diizinkan ikut tes. Jadi ini sinyal yang paling keras bahwa proyek Honda 2027 tidak akan dibangun bersama Quartararo dari awal. Karena secara regulasi memang belum milik mereka. Jadi, jika transfer ini terjadi, Quartararo akan datang dalam kondisi buta terhadap karakter motor dan ban baru. Situasi serupa juga dialami Pedro Acosta yang mengarah ke Ducati, serta Alex Marquez yang diproyeksikan ke KTM. Keduanya tidak diizinkan ikut tes. Dan ini memperkuat indikasi bahwa mereka memang sedang berganti pabrikan. Karena kalau mereka tetap, seharusnya mereka sudah dilibatkan dalam pengembangan sejak sekarang. Sebaliknya, pembalap yang diizinkan tes justru memperlihatkan siapa yang dipastikan bertahan. Marc Marquez tetap di Ducati dan ikut tes. Artinya, dia adalah fondasi proyek 2027 mereka. Hal yang sama juga terjadi pada Marco Bezzecchi di Aprilia. Ini bukan hanya soal bertahan, tapi mereka sudah mulai membentuk arah motor generasi baru. Nama lain seperti Johann Zarco dan Diogo Moreira di Honda juga termasuk kategori yang sama. Diizinkan tes berarti mereka sudah diamankan dalam proyek jangka panjang. Begitu juga dengan Fermin Aldeguer yang tetap di jalur Ducati, serta Toprak Razgatlioglu dan Ai Ogura yang tetap bersama di proyek masing-masing. Dan di sini terlihat jelas bahwa aturan tes ini bukan sekedar teknis, tapi seperti alat konfirmasi bursa transfer. Yang tidak diizinkan tes sama saja hampir pasti pindah, yang diizinkan hampir pasti bertahan. Dan yang paling krusial, pembalap yang pindah ini harus menerima konsekuensi besar. Mereka tidak punya hak untuk mencoba motor dan ban baru lebih awal. Artinya, ketika musim 2027 dimulai, mereka akan berada satu langkah di belakang dibanding rider yang sudah ikut pengembangan sejak awal. Jadi kalau disimpulkan dengan sudut pandang yang lebih tajam, Dorna sebenarnya sudah mengumumkan sebagian besar transfer 2027 bukan lewat kata-kata, tapi lewat daftar siapa yang boleh dan tidak boleh ikut tes. Dan dari situ, nama-nama besar seperti Bagnaia ke Aprilia, Martin ke Yamaha, sampai Quartararo ke Honda, Acosta ke Ducati, Alex Marquez ke KTM, perlahan berubah dari sekedar rumor menjadi sesuatu yang semakin mendekati kepastian.
Berita kedua, di tengah panasnya bursa transfer menuju 2027, satu nama yang sebelumnya tidak terlalu disorot justru mulai naik ke permukaan, Fabio Di Gia. Dalam situasi di mana Yamaha hampir dipastikan kehilangan Quartararo, langkah pabrikan asal Jepang ini terlihat mulai mengarah pada opsi yang lebih realistis namun tetap kompetitif. Kabar mengenai tawaran kontrak 3 tahun dari Yamaha Motor Racing kepada Di Gia bukan sekedar langkah antisipasi, tapi juga mencerminkan perubahan pendekatan. Yamaha tampaknya tidak lagi hanya mencari superstar instan, tapi pembalap yang bisa tumbuh bersama proyek jangka panjang mereka, terutama di era baru 850cc dan ban Pirelli. Jika melihat performanya bersama VR46, Di Gia memang menunjukkan grafik yang meningkat. Dia bukan hanya sekedar pelengkap grid, tapi mulai konsisten berada di posisi kompetitif, bahkan mampu mencuri podium dan kemenangan. Yang paling penting, dia dikenal sebagai pembalap yang adaptif, mampu memahami karakter motor dan memberikan feedback yang cukup detail. Dalam konteks pengembangan motor baru, kualitas seperti ini justru menjadi aset utama. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah kaitannya dengan Jorge Martin. Dengan indikasi kuat bahwa Martin mengarah ke Yamaha pada 2027, muncul kemungkinan skenario duet yang tidak banyak diprediksi sebelumnya, yaitu Martin Di Gia. Secara karakter, ini kombinasi yang cukup menarik. Martin dikenal agresif, eksplosif, dan punya mentalitas menyerang. Sementara Di Gia cenderung lebih tenang, rapi, dan progresif dalam membangun performa. Dalam banyak kasus, Yamaha justru membutuhkan keseimbangan seperti ini. Bukan dua pembalap dengan gaya yang sama, tapi dua pendekatan berbeda yang bisa memperkaya arah pengembangan motor. Di sisi lain, ketika Yamaha ditinggalkan Quartararo, maka proyek ini praktis akan dimulai dari nol. Dalam kondisi seperti itu, menghadirkan satu pembalap agresif seperti Martin saja tidak cukup. Yamaha butuh sosok yang bisa membantu membangun fondasi, dan Di Gia terlihat cocok untuk peran tersebut. Namun tetap ada pertanyaan besar. Apakah Yamaha benar-benar siap menjadikan duet Martin Di Gia sebagai tulang punggung proyek 2027? Karena di atas kertas ini bukan kombinasi Galactico, seperti yang biasa mereka miliki di masa lalu. Tapi justru disitulah menariknya. Ini bisa menjadi langkah berani untuk membangun ulang tim dengan pendekatan yang lebih kolektif, bukan bergantung pada satu bintang saja. Jika skenario ini terwujud, maka ini bukan hanya soal transfer pembalap, tapi juga perubahan filosofi Yamaha. Dari yang sebelumnya berpusat pada satu rider utama, menjadi proyek yang lebih terbuka dan berbasis kerjasama dua pembalap dengan karakter berbeda. Dan di tengah semua dinamika ini, satu hal mulai terlihat jelas. Di Gia bukan lagi sekedar opsi cadangan, dia sudah masuk radar serius, dan bahkan infonya sudah ditawari kontrak 3 tahun. Dan bukan tidak mungkin, akan menjadi bagian penting dari wajah baru Yamaha di era MotoGP berikutnya. Nah, berita ketiga, masih sehubungan dengan Yamaha, di tengah rumornya masuk Fabio Di Gia tadi, muncul satu fakta yang tidak kalah penting. Yamaha Motor Racing sebenarnya tidak kekurangan opsi. Bahkan sebaliknya, mereka sedang berada dalam posisi yang cukup kuat di pasar pembalap. Dengan beberapa nama besar masuk radar, salah satu yang paling serius adalah Enea Bastianini. Dalam beberapa laporan dari Italia, Bastianini disebut semakin dekat untuk bergabung dengan Yamaha pada musim 2027. Jika ini benar terjadi, maka langkah ini bukan sekedar transfer biasa, tapi bagian dari strategi besar Yamaha dalam membangun ulang tim menghadapi regulasi baru, mesin 850cc, pengurangan aerodinamika, dan penggunaan ban Pirelli. Semua itu menuntut tipe pembalap yang bukan hanya cepat, tapi juga mampu beradaptasi dan memberi arah pengembangan. Disinilah nilai Bastianini mulai terlihat. Secara performa, Bastianini bukan nama sembarangan. Dia pernah menjadi salah satu pembalap yang paling konsisten di Ducati, bahkan dikenal dengan late breaker, yang sangat kuat dalam manajemen ban dan strategi balapan. Kemenangannya di berbagai seri, terutama saat bersama Gresini, menunjukkan bahwa dia punya kemampuan membaca balapan dengan sangat matang. Sesuatu yang sangat krusial di era baru nanti, ketika karakter ban Pirelli dipastikan berbeda dengan ban Michelin. Selain itu, pengalaman Bastianini di lingkungan Ducati juga menjadi nilai tambah besar. Ducati, selama beberapa tahun terakhir, dikenal sebagai pabrikan dengan motor paling kompetitif di grid. Artinya, Bastianini sudah terbiasa bekerja dengan paket motor yang kompleks, penuh teknologi, dan menuntut presisi tinggi. Ketika Yamaha ingin mengejar ketertinggalan, menghadirkan pembalap dengan pengalaman seperti ini jelas menjadi langkah logis. Namun yang membuat situasi semakin menarik adalah posisi Yamaha, yang tidak hanya terpaku pada satu nama. Selain Di Gia dan Bastianini, mereka juga hampir pasti akan mendatangkan Jorge Martin sebagai ujung tombak baru Yamaha. Ini menciptakan dinamika yang sangat berbeda dibanding masa lalu, di mana Yamaha cenderung bertumbuh pada satu rider utama seperti Fabio Quartararo. Dengan Quartararo menuju Honda, maka Yamaha berada di titik riset total. Tapi menariknya, mereka tidak terlihat panik. Justru sebaliknya, Yamaha mulai membangun fondasi baru dengan beberapa opsi sekaligus, bukan bergantung pada satu nama superstar. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan yang cukup menarik. Apakah Yamaha akan memilih duet Jorge Martin dan Fabio Di Gia, atau justru Martin dengan Enea?
Secara karakter, kedua opsi ini menawarkan pendekatan yang berbeda. Dijia dikenal sebagai pembalap yang stabil, berkembang secara progresif dan kuat dalam adaptasi teknis. Sementara Bastian ini membawa paket yang lebih tajam, agresivitas saat balapan, kemampuan menyerang di fase terakhir, serta pengalaman menang di level tertinggi. Jika Yamaha ingin membangun proyek jangka panjang yang lebih stabil, Dijia bisa menjadi pilihan ideal. Tapi jika mereka langsung kembali kompetitif dan menyerang dari awal era baru, maka Bastian ini menawarkan nilai yang lebih instan. Yang juga tidak boleh dilupakan adalah faktor usia dan momentum karir. Bastian ini saat ini berada dalam fase matang sebagai pembalap. Bukan lagi talenta mentah, tapi juga belum memasuki fase penurunan. Ini menjadikan kandidat ideal untuk proyek 2-3 tahun ke depan, terutama di fase awal regulasi baru yang sangat krusial. Selain itu, dengan pengalaman menghadapi tekanan di tim besar, Bastian ini relatif lebih siap menghadapi ekspektasi tinggi dibandingkan pembalap yang masih dalam fase berkembang. Yamaha tentu tidak hanya butuh kecepatan, tapi juga mentalitas untuk membawa tim keluar dari tekanan performa dalam beberapa musim terakhir. Pada akhirnya, situasi ini memperlihatkan satu hal yang sangat jelas. Yamaha tidak sedang kekurangan pilihan. Mereka justru sedang menyusun puzzle. Dijia, Bastian ini, Martin, Toprak, masing-masing membawa karakter dan nilai yang berbeda. Dan keputusan terakhir akan sangat menentukan arah proyek 2027 mereka. Terlebih, nama Marini juga masuk ke radar. So, kira-kira nih, siapa saja skuad Yamaha musim depan? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.